Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi OJK. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus, presensi 21. Perkenalkan, nama saya Kanjeng Rizky dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Triunarni dari nomor presensi 34. Perkenalkan, nama saya Jian Zakia Ferdinand dari nomor presensi 17. Perkenalkan, nama saya Nafida Nur Afatun dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Nizam Miragi dari presensi 10. Udah, Teman-teman, kalian tahu nggak sih? kenapa dari kita aja? Ini nih, aku dapat tawaran katanya investasi dengan modal 100.000 dalam 1 minggu kita dapat uang 1 juta. Oh, itu namanya bukan investasi, itu cuma mimpi. Ini nih, serius, lihat katanya dijamin aman, tanpa resiko juga. Hahaha, tanpa resiko ya jelas, resiko buat kamu bukan buat dia. Tapi beneran deh, kalau kayak gini kita harus percaya atau enggak sih? Makanya penting banget kita yang namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ya, OJK itu lembaga keuangan yang tugasnya ngawasin di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada investasi yang aneh, kita cek dulu ke OJK. Jadi kalau kita nggak terdaftar OJK, berarti kita bahaya dong? Bisa jadi, makanya jangan tergiur dengan untung gede. Nah terus, yang aku dapat aman nggak ya? Ya makanya jangan langsung percaya, kita harus cek dulu. Nah dari situ kita bisa lihat ya, bahwa pada zaman sekarang itu banyak sekali penipuan online. Maka kita harus pintar-pintar sekali mengelola uang kita. Di sini kita akan membahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Teman-teman, bayangkan di sebuah pertandingan sepak bola tanpa wasit. Pemain bisa saja melakukan pelanggaran, mencuri skor, atau bermain kasar tanpa adanya konsekuensi. Hasilnya kekacauan. Begitu juga dalam dunia keuangan kita yang sangat kompleks. Disinilah peran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan hadir. OJK bukan sekedar lembaga pemerintah biasa. Ia adalah wasit utama yang memastikan seluruh perputaran di Indonesia, mulai dari dana tabungan, investasi, yang berjalan jujur, transparan, dan aman. Jadi, apa sih OJK itu? OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas mengatur dan mengawasi semua kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK ini dibentuk supaya sistem keuangan di Indonesia berjalan dengan baik, tidak kacau, dan yang paling penting bisa melindungi masyarakat dari kerugian. Karena OJK bekerja secara mandiri atau independen, jadi tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Tujuannya supaya pengawasan lebih adil dan objektif. Jadi, gampangnya, OJK itu seperti wasit dalam dunia keuangan. Dia memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tidak ada yang curang. Tanpa OJK, kemungkinan besar banyak lembaga keuangan yang bisa bertindak semaunya, dan itu bisa merugikan masyarakat. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi menyelenggarakan sistem peraturan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Karena OJK bekerja secara mandiri, mereka bisa memberikan penilaian yang objektif tanpa tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Fokus utama mereka hanya satu, yaitu stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Cangkupan kerja OJK itu sangat luas. Segala sesuatu yang melibatkan uang, masyarakat, itu masuk dalam radar mereka, yang terbagi dalam beberapa sektor utama. Yang pertama yaitu sektor perbankan, mulai dari bank konvensional besar hingga bank perkreditan rakyat atau BPR. OJK memastikan uang yang kita tabung tetap aman. Yang kedua yaitu pasar modal, mengawasi bursa efek, perusahaan sekuritas, hingga manajer investasi agar tidak ada manipulasi pasar. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu IKPR, industri keuangan non-bank. Ini mencakup asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, hingga yang sedang marak saat ini yaitu vintage lending atau pinjaman online. Tanpa kehadiran OJK, kemungkinan besar penipuan berkedok investasi akan semakin merajalela. Dan lembaga keuangan bisa bertindak semaunya tanpa ada rasa takut. Jadi, saat Anda ingin menggunakan jasa keuangan, entah itu membuka rekening, memberi asuransi, atau mulai berinvestasi, selalu pastikan
tempat tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan adanya logo OJK adalah sertifikat keamanan yang menjamin bahwa hak-hak Anda sebagai nasabah dilindungi oleh hukum negara. 2. Contoh peran OJK dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas contohnya biar lebih kebayang. Misalnya, kamu nabung di bank. Nah, bank itu akan diawasi oleh OJK supaya uang kamu tetap aman dan tidak disalahgunakan. Contoh lain, kalau ada aplikasi pinjaman online, OJK akan memastikan apakah aplikasi itu legal atau ilegal. Jadi, kita bisa cek dulu sebelum pakai. Terus, kalau kamu lihat berita tentang investasi bodong yang ditutup, biasanya itu juga kerja dari OJK. Contoh paling simpel, kalau kamu merasa dirugikan oleh layanan bank atau asuransi, kamu bisa melapor ke OJK dan mereka akan membantu menindaklanjuti masalah tersebut. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, OJK itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari menabung, transaksi, sampai investasi, semuanya ada di peran OJK di belakangnya. Sekarang gimana sih cara kerja OJK? Pertama, OJK membuat aturan. Jadi semua lembaga harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan. Kedua, OJK melakukan pengawasan, mereka memantau apakah bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya berjalan sesuai aturan atau tidak. Kalau ada yang melanggar, OJK bisa memberikan sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izin. Yang ketiga, OJK juga menerima laporan dari masyarakat. Jadi kalau kita merasa tertipu atau dirugikan, kita bisa melaporkan OJK. Selain itu, OJK juga aktif memberikan edukasi masyarakat, misalnya lewat sosialisasi dan media sosial. Kita bisa lebih paham tentang keuangan. Jadi cara OJK itu nggak cuma mengawasi, kita juga melindungi dan edukasi masyarakat. Selanjutnya tujuan OJK. Tujuan OJK adalah mengatur dan mengawasi sektor keuangan agar berjalan lebih tertib, adil, dan transparan, melindungi masyarakat sebagai konsumen, serta menjaga stabilitas sistem keuangan supaya masyarakat merasa lebih aman, percaya terhadap lembaga keuangan. Terakhir kita bahas dampak positif dari OJK adalah masyarakat jadi lebih terlindung dari penipuan seperti investasi bodong atau pinjaman ilegal. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank dan lembaga keuangan juga meningkat. Sistem keuangan juga jadi lebih stabil karena ada yang mengawasi dan mengatur, tapi ada juga tantangannya. Misalnya masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang OJK, jadi masih mudah tertipu. Makanya penting banget untuk kita belajar dan memahami peran OJK ini. Nah, begitu kita bisa jadi lebih bijak untuk mengelola keuangan dan tidak mudah terjebak dalam hal-hal yang merugikan. Nah, dari video ini kita bisa tahu kan, Kalau OJK itu bukan sekedar lembaga, tapi juga pelindungan kita di dunia keuangan, mulai dari mengawasi bank Sampai mencegah penipuan investasi. Jadi kita harus lebih bijak dan tidak mudah percaya dengan hal-hal yang merugikan. Saatnya sudah, ayo